Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Solihin Ahmad Zudi. Terima kasih telah bergabung di channel saya, channel Ahmad Zudi. Saya bersama sahabat saya, Bapak Insinyur Juri Irawan. Kita sekarang pengen sharing informasi. Suasana terjadi di Kota Batam saat ini, suasana secara visual dari masyarakat, apa yang kita lihat, kita ceritakan untuk berbagi informasi pada Anda semua. Pak Juri, kita coba melihat saat ini kita berada di Harbor Bay. Gimana pandangan Pak Juri untuk saat ini suasana Batam seperti di Harbor Bay ini, Pak? Ya, ini Harbor Bay ini kan didesain sebagai lokasi baru di tengah kota, terutama untuk menyambut ekspatriat atau tenaga kerja dari Malaysia dan Singapura. Ini lokasi transit yang mungkin mau di-copy seperti Harbourfront di Singapura ya. Sekarang kondisinya udah berbeda jauh. Jadi kalau kita lihat ini dari mobil, kita lihat semua ruko sudah mulai banyak yang tidak aktif. Ini seperti apa ya? Karena ada dampak pengaruh dari COVID ya, Pak ya. Iya. Yeah. Ini sebetulnya lokasi ini sekarang yang dulunya tempat bisnis berubah menjadi sarana olahraga sekarang. Oh iya ya. Iya, jadi ini kalau weekend, Sabtu, Minggu gitu banyak yang menggunakan lokasinya untuk sarana jogging, lari, sepeda. Ini kebetulan mungkin lagi hujan ya, jadi kita tidak menemukan Orang-orang untuk orang-orang yang aktivitas, lagi ya. beraktivitas Karena olahraga. suasana hujan ya, Pak ya. Iya. Tapi ini lumayan daerah ini, Pak ya, termasuk suasana bersih, secara visual sini juga nyaman, aman, tentrem ya, Pak ya. Ya, kalau lokasinya kayaknya bagus, Pak. Ya. Di Batam tidak banyak tempat yang bisa terutama untuk umum ya, Iya. yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul, kemudian juga bisa melakukan aktivitas olahraga. Sebelah kiri itu banyak restoran-restoran itu, Pak ya. Iya. Untuk weekend, untuk recommended ya, Pak ya, untuk weekend. Ini di sebelah kiri kita ini banyak tempat makan atau kafe-kafe kecil yang kalau malam terutama weekend itu sesak, didatengin tamu-tamu dari wilayah Batam, Khususnya dari negara tetangga, Pak ya. Sekarang kayaknya belum sih. Belum, ya. Iya. Sekarang hanya lokal Batam aja. Tapi memang lumayan ya untuk suasana olahraga, suasana santai. Iya. Cukup enak lah, Pak ya. Iya. Dulu tempat ini seperti relevan juga untuk bisnis ya, Pak ya. Ya, ini yang kita lewati ini sebetulnya ini hasil reklamasi ini. Oh. Jadi sebelumnya hanya sampai JW Marriott tadi, kemudian direklamasi sampai ke lokasi yang baru tadi. Oh iya, iya. Jadi emang reklamasinya tujuannya untuk pengembangan area makan sesama kafe-kafe. Iya, ini juga mobil-mobil diparkiran ya. Ya, ini hotel. Ya, ini apartemen ini. Apartemen ya. Ini apartemen. Ini satu apartemen pertama di Harbor Bay yang sampai hari ini masih jalan normal. Masih eksis ya. Iya. Ini sebelah kiri kita ini salah satu hotel yang juga setelah pandemi tidak aktif lagi.
Iya, secara apa ya, dampak dari pandemi itu ekonomi Iya. terlihat sekali dari sisi eh, ruko-ruko yang ada di Batam ini Pak Iya, Yuri. iya. Oke, kita sekarang sekilas kita di Harbor Bay. Kita coba apa? Kita coba keluar dari Harbor Bay untuk menuju kawasan industri apa namanya Batu Ampar. Sepertinya di Batam ini hampir seluruh kecamatan itu ada area industri ya Pak ya. Iya. Kayak Batu Ampar, wilayah Batam Center, wilayah Sekupang, semua ada kawasan-kawasan industri ya. Ya ini kita menuju ke arah Batu Ampar. Ini masih banyak yang kosong Pak Juri ya. Iya, ini sebelah kiri ini dulu apa ini lokasi liar tapi sekarang digunakan untuk kontainer. Jadi apa stok Iya, apa namanya gudang ya, storage. Ya ini juga aktivitas. Ya sebelah kiri ini ya industri penggudangan ya ini. iya, jadi ini apa pengembangan dari area pelabuhan. Hmm. Jadi sekarang pelabuhan ini sepertinya berkembang sehingga kemudian membutuhkan apa area penyimpanan kontainer dan memanfaatkan area di sekitarnya. Ya kita ke kanan. Jadi yang kiri ini ke pelabuhan ke pelabuhan umum ya Pak. Lurus ya, lurus juga ya pelabuhannya. Ke kanan kita ke industri apa ya, kawasan industri Batu Ampar lah. Iya. Terlihat sebelah kiri ini banyak hampir semuanya aktivitas industri ya Pak ya. Iya. Sebelah kanan juga, kiri dan kanan ini semua aktivitas industri semua. Iya. Istimewanya Batam itu jalannya lebar Pak. Jadi Oh iya Pak ya. jalannya Jalan Batam lebar, ini jadi mendukung sekali kalau terlihat ini Pak ya, apa namanya, kota yang sudah didesain dulu ya. iya, jadi desain untuk industri. Industri. Kita lihat sebelah kanan, sebelah kiri masih ada space, di tengah area penghijauan. Mungkin kedepannya tidak tertutup kemungkinan untuk pembangunan flyover seperti itu ya Pak ya. Penghijauan juga lumayan bagus gitu. Jalan juga lumayan, Jalannya sudah bagus aspal, sudah ini akses jalan di Kota Batam khususnya daerah industri Batu Ampar ini sudah cukup bagus, sudah sangat lumayan ya Pak ya. Kita coba lagi menuju ke apa namanya industri Batu Ampar ya, sebelah kiri nih ya, kita ke kiri untuk industri Batu Ampar. Inilah kawasan industri Batu Ampar. Mayoritas di daerah Batu Ampar ini industri di bidang apa Pak? Di sini dikenalnya sih sebagai industri oil and gas. Jadi di sini banyak fabrikator. Jadi ini nanti kita sebelah kiri ini akan kita lihat sebuah perusahaan PMA yang bergerak di bidang pengelasan. Oh iya iya. Jadi cladding, piping. Jadi sebelah kanan tadi ya Pak, ya. Iya sebelah kanan ya. Ini juga lagi suasana apa dampak ekonomi terlihat sekali ya. Sedikit sejak tahun 2015 yang lalu kan ada penurunan apa nama migas Krisis ya, krisis oil and gas. migas dunia Pak ya. Jadi berdampak langsung dengan aktivitas di kawasan industri Kota Batam ya. Kita lihat secara visual begitu kan. Kiri juga hampir rata-rata ini sudah semuanya PMA ya Pak ya. Iya. Rata-rata PMA ya, pemodal apa ya, asing, perusahaan-perusahaan asing. Ini dulu juga mungkin sejarahnya zaman dulu Pak ya, ini didesain untuk supporting Pertamina Pak ya, untuk Indonesia ya. Iya, seperti ini. Dan juga untuk ini ya, apa namanya, kita ada keberuntungan di Batam ini tetangga dengan Singapura ya Pak, Iya, dan dan Malaysia ya. Iya. Jadi kita sebetulnya adalah
pulau yang dimanfaatkan untuk mensupport negara tetangga Singapura. Nah, ini sebelah kiri ini kalau nggak salah adalah juga PMA dari Jepang kan? kan ini. Iya, hampir semua PMA semua. Iya. Ya makanya kita memang dunia sekarang sudah ini ya, kita nggak bisa dunia itu terkoneksi ya. Jadi Singapura ada masalah di ekonomi itu berdampak langsung dengan Indonesia, khususnya Batam ya. Amerika pun kalau ada dampak akan terlihat terkoneksi juga secara langsung juga Iya. ya, karena migas ya. Ya Ini, dunia lah. ya sebelah kiri ini salah satu perusahaan yang paling tua, paling besar di area Batu Ampar. Ini bergerak di EPC. EPC ya. Iya. Iya, kalau lihat dari visual Pak ya, di kawasan industri ini memang lebih banyak membutuhkan tenaga manusia Pak ya, manpower ya. Iya, jadi kalau kita lihat area ini sebetulnya sebuah kebanggaan buat kita. Jadi orang-orang Indonesia kemampuannya tidak kalah dengan negara tetangga. Iya. Karena yang melakukan proses produksi di daerah sini semua kualitasnya juga kualitas yang internasional. Iya, cara tidak langsung kita tuh sudah berkontribusi untuk dunia ya, khususnya Iya, di bidang migas. iya. Ya adanya campur tangan kontribusi tangan-tangan anak-anak bangsa itu yang yang seperti modul, vessel atau macam yang Iya. untuk di offshore yang di luar negeri ya Pak ya, kayak di Teluk Meksiko yang seperti di luar negeri itu ya. Tapi kalau di sini ya untuk kita semua kebutuhan tenaga kerja itu kira-kira Pak Juri ya, ini kan terlihat kan banyak membutuhkan tenaga kerja manusia kan. Iya. Nah, kalau secara visual Pak, ranking tertinggi kebutuhan itu seperti apa Pak ya? Kalau saya lihat seperti welder lah ya. Kalau sebetulnya karena ini semua industri yang berada di sini adalah fabrikasi untuk bidang oil and gas, mulai dari tenaga yang paling paling muda sampai yang senior, untuk segala bidang itu diperlukan Pak. Jadi iya. Tidak ada yang mendominasi. ya tidak ada yang mendominasi karena seperti EPC ini kalau kita pecah itu ada engineering, ada project, kemudian ada construction, bukan project tapi procurement, ada construction, kemudian ada E&I. Itu bidang yang mendukung, maksudnya dari teman-teman yang di sekitar Batam tidak terbatas hanya untuk satu dua bidang saja, jadi siapapun bisa masuk ke dalam industri ini. Iya. Tapi kalau kita melihat quantity, biasanya kan ada presentasi kontribusi, misalnya cara rata-rata industri ini, misalnya nomor 1 itu kebutuhan terbanyak tenaga pengelasan welder misalnya. Atau yang kemudian supporting lagi sama fitter gitu ya. Yeah. Terus selanjutnya baru yang seperti scaffolder gitu. Juga kalau di engineering itu lebih banyak misalnya drafter gitu Pak Jiri ya. Iya. Betul ya gitu ya. Iya Pak. Tapi sekali lagi tergantung skala industrinya Pak. Jadi ada satu company di Abribus itu bidangnya engineering gitu. Kalau kita lihat dia lebih banyak engineeringnya dibanding tenaga fabrikasinya. Kemudian misalnya yang barusan kita lihat adalah sebuah perusahaan PMA besar yang dia bergerak komplit EPC. Tenaganya kalau kita rata-rata persentasenya mestinya standar saja, jadi
bukan welder itu mendominasi jumlah atau fitter mendominasi jumlah, tetapi juga di bagian yang lain, di bagian tim project, di bagian tim engineering, itu jumlahnya juga tidak kalah besar, Pak. Pak, kalau mau ngomong kalau untuk engineering, Pak, itu engineering itu kan pasti menggunakan software, Pak ya. Kalau sekarang ini, Pak, untuk software apa sih, Pak, yang yang paling lebih mendominasi atau top rank top 10-nya, top 5-nya yang lebih digunakan? Iya, saya tidak menyebut produk ya, Pak ya. Iya. Tapi sebetulnya di dunia engineering itu kalau kita ngomong software ada dua aliran software. Jadi satu adalah produk si A, yang kedua produk si B. Itu satu paket, Pak. Oh iya. Kalau kita ngomong engineering yang paling dasar adalah drafter sampai ke level engineering proses, itu softwarenya satu paket. Jadi diproduksi brand A dan diproduksi oleh brand B. Ya, kita sebagai engineering company itu bergeraknya mengikuti proses produksi di dalam company itu. Jadi mana yang paling paling mendominasi atau lebih dibutuhkan ya, Pak? Iya, paling dibutuhkan yang relevan dengan betul, kebutuhan yang paling relevan. Iya. Iya sih, kalau drafter itu menggambar itu, Pak ya. Iya. Oke. Yang saya maksud begini. Jadi ada software drafter, oke, katakan kita pakai dasar CAD, tapi di company yang lain dia tidak menggunakan CAD, yang menggunakan produk yang lain dari brand yang lain. Kemudian di company yang lain lagi juga dia menggunakan produk yang lain. Jadi karena menggambar tidak hanya dengan 2D tapi juga bisa dengan 3D. Kemudian setiap software juga punya keunggulannya masing-masing. Jadi keunggulan ini dikembalikan kepada user ya, pengguna outputnya kepada company-nya. Ya. Jadi kalau company-nya itu lebih kepada proses produksi, mungkin dia cuma butuh 2D, tapi kalau company itu butuh kepada engineering-nya, dia butuh 3D. Demikian, Mbak. Iya. Ini kita sampai ke mana nih? Ini masih wilayah industri, kita kayak Bengkong lah, ini ya daerah Bengkong. Bukan, Tanjung Singkuang. Ya, Tanjung Singkuang ini daerahnya namanya Tanjung Singkuang. Banyak barang-barang second ya, Pak ya. Mungkin dulunya ya banyak barang-barang second terlihat ini. Sini nggak banyak industri sini nih, paling ada beberapa aja. Tapi ini juga kawasan industri. Ini ada satu industri besar Pak soal di sini. Ada ya, paling ujung gitu ya. Iya. Ya, kita kembali lagi Pak untuk bincang-bincang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk khususnya anak-anak muda. Kalau kita kedepannya tertarik di bidang industri seperti ini, bekerja seperti di dalam perusahaan seperti pabrikasi baja, Pak ya, industri baja, pabrikasi baja, Pak yang paling dasar sekolahnya atau backgroundnya paling itu yang lebih relevan untuk seperti bekerja di sini. Jadi tadi saya sampaikan kalau untuk industri oil and gas itu tidak membatasi dari mana dia. Tidak harus insinyur gitu. Tidak harus insinyur, tidak harus technical. Jadi siapa saja bisa masuk. Multidisiplin. Dan sepertinya peluang di daerah Batu Ampar ini juga sudah sangat besar, Pak. Nggak perlu khawatir. Apa aja bisa masuk ke industri oil and gas. Iya. Ya jadi itulah latar belakang itu tidak menjadi tidak mendominasi lah untuk industri. Jangan sampai kita dari
bukan latar belakang dari eksakta, dari insinyur gitu. Iya. Tapi kita juga ada kesempatan, misalnya kita dari hukum, Iya. ekonomi gitu ya. Kita ada kesempatan juga bekerja Iya, betul. di bidang ini kan Pak ya. Selagi ya ada peluang ya silakan ya Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah industri migas ini masih sangat dibutuhkan lah oleh dunia saat Iya. ini Pak ya. Ya gimana pun kan migas Ya, jadi kalau dibutuhkan. kemarin kita mungkin masih fokus kepada oil, Iya. sekarang kita fokus kepada turunannya jadi gasnya, jadi Iya. masih berlanjut. Walaupun sudah ada produk pengganti lain yang sekarang sudah mulai Muncul ya. muncul, tapi saya yakin oil and gas masih akan 5-10 tahun lagi. Masih ya, Industrinya masih ada. masih 10 tahun tapi dasawarsa ini masih Iya. Ya nggak sekarang mungkin bergeser ke terganti, gas kan, Pak. Iya. Semua sekarang bergeser ke gas. Jadi masih setelah minyak mungkin 5 tahun lagi habis, gasnya masih bisa 10-20 tahun lagi. Iya, sama dulu kan kita juga masih tahun-tahun kita masih sekolah dulu kan orang masak pakai minyak apa ya, minyak tanah ya Pak ya. Sekarang udah nggak ada kita temukan lagi minyak Iya. tanah kan. Dan mungkin kedepannya juga gitu kan kayak apa nih fuel bensin apa Iya. premium gitu juga bisa hilang digantikan Iya. oleh yang lain kan. Dan kita sudah pernah ngalamin dari minyak tanah sekarang udah tergantikan oleh gas. Hampir semua rumah tangga menggunakan gas. Iya. Ya kan? Ini juga masih wilayah apa namanya? Tanjung Singkong ya. Tanjung Singkong. Kita jalan-jalan lagi kembali ke dari Tanjung Singkong, kita muter-muter lagi ke wilayah Batu Ampar. Sini banyak juga perumahan-perumahan apa ya, tinggal rumah tinggal apa ya. Penduduk-penduduk sini apa yang bekerja di kawasan industri kemudian tinggal di sini. Keamanan kota itu juga bisa dilihat dari jalan-jalannya gitu kan, di jalanan suasana jalannya gitu. Jadi jalanan juga bisa berkata dan berbicara Iya. apa bisa kita simpulkan apa yang Ya saya yakin sesekali- jalan itu pasti disesuaikan dengan kehidupan di daerah itu. Jadi kalau industri pasti juga akan dibuat untuk mendukung industrinya. ya Kalau itu kota juga akan disesuaikan dengan kotanya. Kalau itu masih sifatnya perumahan pun saya yakin juga jalannya, kondisi jalan disesuaikan dengan situasi perumahan. ini apa ya apa masih seperti jalan kampung ya. Iya. Ya ini bukan apa. Kalau di Batam ini kan Tapi jalannya Batam bagus. iya, Batam ini kan rumah-rumah liar gitu Pak ya. Ya, kalau ruli kan. Jadi suatu saat kalau Mungkin ini salah satu kendala di Batam. iya, nanti dan suatu saat kalau umpama ini ada pengembangan industri yang lain, orang ini kan bisa digusur kan. Ya rumah liar itu ya seperti ya cuma temporari aja kan. Mereka bisa tinggal di situ selagi tanahnya tidak digunakan kan. Ini sudah cuaca juga lumayan, sudah hujan tadi pagi, ini sudah mulai terang. Tapi cukup ini ya apa suasana di Batam ini penghijauannya juga lumayan Pak ya. Daun apa Iya. namanya pohon-pohonan cukup bagus untuk ini untuk udara di Batam ini. Padahal di Batam juga di pinggir laut kan. Kalau nggak ada pepohonan juga panas sekali. Iya, iya. Ya makanya dengan banyak perusahaan-perusahaan PMA ini penyerapan tenaga Iya. tenaga kerja itu kan Iya. ya. Jadi itulah Cukup ya. kelebihan Batam menjadi primadona Penyerapan tenaga kerja ya. untuk tenaga kerja profesional. Iya, makanya kita apa namanya upgrade diri sendiri skill ya untuk apa namanya petambah keilmuan misalnya apa yang kita kuasain gitu. Misal kita bidang apa namanya IT gitu ya, kita harus kuasain pemahaman di bidang IT. Iya. Engineering kita kuasain di bidang engineeringnya. Jadi faktor-faktor
keilmuan itu suatu saat kan dibutuhkan, jika ada kesempatan pekerjaan buka lowongan gitu Pak ya, itu kan sangat membantu sekali. Karena di perusahaan di sini kan kebutuhan tenaga kerja itu kan bisa siap saat kan Pak. Iya. Tidak ada pokoknya nggak ada musimnya gitu, pokoknya kapan dia butuh dia langsung. Iya, dan sekali lagi segala bidang Pak. Jadi, segala bidang ya. Jadi, Ya, kita sudah sampai selesai, kita keliling-keliling di kawasan industri Kota Batam. Semoga informasi kita ini yang kita sampaikan bermanfaat Pak bagi teman-teman. Demikian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada channel YouTube selanjutnya.